Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau di minggu pertama bulan Juli kita boleh beribadah lagi. Sekalipun suasana COVID-19 tetap kita hadapi. Namun kesempatan untuk memuji Tuhan masih diberikan kepada kita. Untuk itu, menyatakan rasa syukur, maka kita saat ini kita akan beribadah evangelisasi yang akan dipimpin oleh Pendeta Yan Krisman Movindo, Sarjana Teologi. Untuk menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17. Ayat yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Panggilan beribadah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, diikuti oleh jemaat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa setiap kata-kata Tuhan lewat firman-Nya yang terus menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan dan keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua, sehingga kami boleh terhimpun dalam sebuah persekutuan, sekalipun itu kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi tidak menjadi halangan bagi kami untuk terus memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu saat ini akan disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya akan bersama-sama dengan kami, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan dan pengharapan menjalani hari-hari hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, sedialah hati kami untuk dengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagian Alkitab yang saya siapkan dalam ibadah kita saat ini hendak kita renungkan terdapat dalam kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, saya akan baca dari ayatnya yang ke-10
sampai ayatnya yang ke-20. Bacaan kita saat ini Efesus pasal 6. Saya akan baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Dengan judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 356 ayatnya yang pertama. Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam sebuah persekutuan ibadah, memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, nama yang berkuasa atas hidup saudara-saudara dan saya, yang terus memberi pengharapan kepada kita sekalian. Dalam ibadah kita pada saat ini, firman Tuhan telah kita baca dan ikuti bersama-sama lewat kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya menjadikan tema untuk kita renungkan yang berkata, menang bersama Tuhan. Menang bersama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, situasi sekarang kita ini membuat ketertarikan orang rajin berolahraga sangat meningkat. Ada yang bangun pagi, jalan
atau berlari. Ada juga yang berjalan atau berlari pada siang hari. Ada juga yang berjalan atau berlari pada sore hari. Ada yang memakai sepeda. Ada juga yang mengisi hari-hari hidupnya pada pagi hari, siang ataupun malam dengan bersenam. Bahkan ada juga yang bersih-bersih rumah. Dia menata bunga-bunga di halaman rumah. Bahkan berbagai aktivitas lainnya supaya katanya keluar suara. Intinya, banyak orang berolahraga atau mencari kesibukan-kesibukan untuk kesehatan. Untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit atau terserang virus. Hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Agar badan kita menjadi sehat, kita selalu kuat. Daya tahan tubuh kita kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit atau terserang virus. Nah, seharusnya juga saudara-saudara begitu pula secara rohani kita. Kita harus selalu mencari kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Yaitu dengan berdoa, sebab dengan doa kata-kata kita yang tulus kita sampaikan kepada Tuhan, bersyukur dan meminta apa yang menjadi kerinduan kita. Yaitu dengan kerinduan kita untuk terus memuji dan memuliakan Dia. Lewat puji-pujian dan nyanyian yang kita sampaikan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan kita membaca firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kata-kata Tuhan lewat firman-Nya selalu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kita untuk sanggup menjalani hari-hari hidup ini. Semua kita lakukan agar menjadi orang yang kuat dan teguh jalani hidup kita. Karena itu dalam kitab Efesus mengatakan, hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, di sini saudara-saudara, menandakan bahwa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita tidak punya arti apa-apa. Kita tidak sanggup melakukannya. Tapi kekuatan kuasa Tuhan itulah yang menjadi harapan dan andalan satu-satunya bagi kita. Untuk bisa menjalani hari-hari hidup ini. Memang menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Tapi justru kelemahan-kelemahan itulah yang dapat kita lewati. Jadi pengalaman-pengalaman yang baik bagi kita sehingga kita jadi kuat. Kita jadi tabah. Dan kita bisa mengerti bahwa kesempurnaan kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Karena itu, dalam keadaan apapun, kita bisa berdiri dengan teguh dan tidak mudah goyah menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam kehidupan ini. Dan kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Sebab Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita yang dapat kita andalkan di dunia ini. Karena itu jangan menjadi lemah di saat-saat kita mengalami masalah, persoalan. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Memang untuk tetap menjadi kuat tentu tidak mudah. Sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah, persoalan-persoalan. Banyak hal yang harus kita korbankan. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ujian atau masalah datang.
memang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Kita tidak sangka-sangka persoalan kita hadapi. Bahkan persoalan yang besar yang sedang dialami oleh dunia, bahkan seluruh kita pada saat ini. Tidak pernah kita menduga selama ini kita terbatas untuk melaksanakan aktivitas. Kita tidak tahu, kita tidak menduganya akan terjadi seperti ini. Karena itu setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah bekal yang pasti yang akan menguatkan sepanjang kehidupan kita. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Itulah tuntutan iman percaya kita, saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara dan saya di tengah-tengah situasi ini, iman kita tetap tumbuh, bahkan memberi buah. Cara-cara kita berpikir, kata-kata kita, dan tindakan nyata kita. Sehingga dengan demikian, dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga harus melakukan firman-Nya. Supaya saat ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak akan menjadi goyah. Kita tidak akan terpengaruh. Tidak akan membuat kita kecewa dan berputus asa. Tetapi kita tetap memiliki semangat untuk menjalani hari-hari hidup. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini agar tetap kuat. Saudara-saudara, untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita, bergembira. Sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Itu adalah obat bagi kita untuk bisa hadapi segala persoalan. Kalau hati kita selalu bergembira, bersukacita, maka tidak ada satupun persoalan yang tidak dapat terselesaikan. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan dalam kehidupan ini. Memang ada sukacita atau kesenangan yang dunia tawarkan. Saat itu seolah-olah membuat kita puas. Tetapi sayangnya sifatnya hanya sementara. Tetapi sukacita yang bersumber dan berasal dari Tuhan, sifatnya kekal adanya. Memampukan kita untuk selalu bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita di balik tantangan pergumulan persoalan yang kita hadapi. Sebab itu bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu saudara-saudara yang terkasih, kita juga wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau di tengah-tengah situasi seperti ini, kita sudah tidak memiliki pengharapan pada Tuhan, maka pasti pada akhirnya akan membuat kita kecewa dan berputus asa. Kalau situasi-situasi yang kita alami akhir-akhir ini, kita tidak lagi memiliki pengharapan pada Kristus, maka kita tidak bisa lagi menata masa depan kita. Kita tidak bisa lagi merencanakan masa depan anak-anak kita, keluarga kita, berbagai pekerjaan usaha kita. Karena kita kecewa dan berputus asa, maka itu akan merugikan kita. Tapi bila kita menghadapi berbagai persoalan sebesar apapun, kita percaya dan terus memiliki pengharapan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar mengatasi segala-galanya. Amin. Nah, karena itu saudara-saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sehingga kita akan dikuatkan. Tetapi bila saatnya kita merasa bimbang, kita khawatir, kita cemas, marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan.
agar iman kita dapat dikuatkan kembali. Yang berikutnya, warnailah hidup kita dengan doa. Melalui doa, kita bisa sampaikan secara langsung apa yang menjadi kerinduan harapan kita bagi Tuhan. Melalui doa kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu hanya sejauh doa. Kita bisa menyampaikan rasa syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup ini. Semuanya kita lakukan supaya kita tetap kuat. Satu teladan yang baik bagi kita, di mana saat Tuhan Yesus akan disalibkan, ia tetap berdoa kepada Bapanya supaya diberikan kekuatan dalam menghadapi semua tantangan yang akan dihadapinya. Nah, begitu pula saudara-saudara dan saya, kita semua mengalami situasi yang buruk. Bahkan pergumulan yang amat sangat berat sekarang ini. Marilah kita terus berdoa kepada Tuhan. Marilah kita terus memuji, memuliakan namanya. Agar kita menjadi kuat. Juga saat ini kita memuji Tuhan. Ia akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Maka disinilah kita akan mengalami kuasa Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tinggallah senantiasa di dalam Tuhan. Supaya kita tetap teguh. Supaya kita tetap kuat. Jadilah pribadi yang kuat. Dan teguh di dalam Tuhan. Jangan bimbang. Percayalah kepada Tuhan. Pasti Dia akan menyediakan kemenangan bagi saudara-saudara dan saya. Percayalah, bersama Tuhan kita pasti menang. Terpujilah firman-Nya. Amin. Merespon firman Tuhan saat ini, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 356 ayatnya yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuah. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat yang kita alami. Maka saat ini mari kita siapkan persembahan hendak kita berikan. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita hayati firman-Nya yang berkata dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di bawah amanat firman Tuhan ini, mari kita memberi persembahan syukur, sambil kita nyanyikan pujian syukur padamu ya Allah atas segala rahmat. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sang
saja. Kita siapkan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kesempatan dan waktu Engkau berikan bagi kami saat ini, boleh memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah evangelisasi, sekalipun kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya persekutuan di dalam Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Secara khusus, Engkau telah menjumpai kami dalam ibadah ini lewat firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya akan lebih menjelaskannya, sehingga dapat kami pahami dan mengerti setiap kata-kata Tuhan lewat firman yang kami dengarkan saat ini. Menjadi kekuatan pengharapan yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami. Meyakinkan kami bahwa bersama Tuhan kami dapat dimenangkan dalam segala situasi keadaan apapun. Karena itu sebagai orang percaya, kami tidak akan sampai kecewa dan berputus asa hadapi tantangan yang berat akhir-akhir ini. Tetapi kami terus memiliki pengharapan bahwa semuanya itu akan segera berlalu. Karena mujizat dan kuasa Tuhan berlaku atas hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga saat ini kami bersyukur. Karena Engkau terus menyertai, memberkati, dan menyelamatkan kami. Hari-hari kehidupan kami dapat kami lewati bersama Tuhan. Dalam suka maupun duka Engkau ada untuk kami. Engkau menjawab setiap seru sembahyang dan doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dan kami terus mengharapkan penyelamatan dan perlindungan Tuhan akan menjadi milik dan bahagian kami. Baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Demikian kesehatan, kekuatan, dan perlindungan bagi kami. Saat-saat kami melaksanakan pekerjaan, berbagai kesibukan, berbagai rencana, lewat tanggung jawab pelayanan, kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami masing-masing. Memberkati pula kehidupan rumah tangga keluarga kami. Memberkati setiap anak cucu kami dalam masa pertumbuhan, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam mencari pekerjaan, bahkan berbagai hal yang menjadi kerinduan dan harapan mereka untuk meraih masa depan dan cita-cita, diberkati dan disertai Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami terpisah-pisah oleh karena tempat, oleh karena tugas, tapi kami tidak pernah dipisahkan dari kasih Kristus. Sebab itu ya Tuhan, seluruh anggota keluarga kami, anak-anak, saudara-saudara kami, para orang tua kami, dimanapun mereka berada, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian saat ini kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan, mungkin karena sakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Dalam pergumulan hidup oleh karena keadaan yang sedang kami alami. Hibur dan kuatkanlah mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat hadapi hari-hari hidup ini, bersandar kepada Tuhan. Terlebih khusus mereka yang sedang berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan lewat kata-kata firman-Mu, sehingga mereka tidak akan larut dalam kedukaan, tetapi selalu berpengharapan dan tiba pada kesimpulan apa yang Tuhan buat semua demi kebaikan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga pada saat ini kami berdoa buat seluruh majelis jemaat dalam tugas tanggung jawab pelayanan, diberkati disertai oleh Tuhan.
bahkan seluruh kami jemaat juga akan tetap setia untuk melakukan ibadah-ibadah seperti ini. Sebab di sana kami menemukan atau mendengar berita firman-Mu yang menjadi kekuatan harapan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang masih akan berlangsung ke depan. Tuhan turut campur tangan dan berkati. Semuanya dapat diselenggarakan dengan baik. Menjadi berkat bagi jemaat dan terlebih untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur. Terima dan kuduskan hingga dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Ampuni dosa kami. Sambut sempurnakan doa ini. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, jemaat dijemput berdiri. Kembali kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, hayati dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita saat ini. Pendeta dan Majelis Jemaat GKST Ephatha Palu mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan kita mengikuti ibadah ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.